Nah, tadi sudah dibahas mengenai kita bicara implementasi strategi. Nah, kalau kita bicara mengenai implementasi strategi, kita harus ingat bahwa implementasi ini merupakan suatu pelaksanaan terhadap strategi, di mana perusahaan telah menyusun perencanaan, tujuan, dan sasaran, maka perencanaan tersebut perlu untuk diwujudkan. Nah, untuk bisa mewujudkan, maka diperlukan adanya action. Action ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan perusahaan untuk merealisasikan atau mewujudkan strategi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan. Tentu hasil yang diharapkan ini apa? Sesuai dengan tujuan, sesuai dengan sasaran, sesuai dengan rumusan strategi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk formulasi strategi. Nah, untuk itulah maka pelaksanaan suatu strategi ini dimulai dari tingkatan atau level yang terendah. Nah, terendah itu apa? Tentu bicara di dalam organisasi, atau kemarin kita sudah bahas di dalam level fungsional. Nah, di mana setiap manajer, baik itu manajer yang ada dalam divisi pemasaran, nah manajer dalam divisi produksi, maupun manajer dalam divisi SDM, maupun divisi dalam hal keuangan, dan yang terakhir apabila perusahaan itu besar memiliki divisi lead bank atau lembaga penelitian. Nah, nantinya pelaksanaan atau implementasi ini akan disusun oleh di dalam setiap level manajer fungsional. Nanti manajer fungsional akan membuat tujuan dan perencanaan terhadap strategi yang akan dilaksanakan yang disesuaikan dengan apa? Dengan implementasi dan strategi secara menyeluruh. Nah, oleh sebab itu, maka manajer pemasaran akan membuat suatu pelaksanaan berupa program kerja. Nah, program kerja apa nih yang perlu untuk diimplementasikan dalam strategi dalam bidang pemasaran? Apakah nanti mencakup promosi, mencakup komunikasi pemasaran, ataukah misalnya mencakup digital marketing, ataukah nanti implementasi strategi ini disusun mencakup misalnya seperti public relation dan lain sebagainya. Nah, nantinya manajer pemasaran ini akan bekerja sama di setiap unit-unit yang ada dalam pemasaran, seperti unit penjualan, unit promosi, lalu ada unit public relation, ada unit komunikasi pemasaran, ada digital marketing. Semuanya ini nanti akan bekerja sama dalam suatu divisi untuk apa nih? Mewujudkan atau mengimplementasikan dari strategi yang akan diputuskan perusahaan. Tentu nanti dari setiap divisi pasti punya tujuan dan sasaran. Nah, tujuan dan sasaran ini akan diwujudkan menjadi kenyataan terhadap hasil yang diharapkan. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam divisi produksi. Apa ini produksi? Namanya produksi menghasilkan suatu barang. Contoh menghasilkan suatu barang seperti entah itu bisa handphone, entah itu bisa dalam bentuk tekstil, entah itu dalam bentuk elektronik seperti otomotif, lalu elektronik kebutuhan rumah tangga seperti kulkas dan lain sebagainya. Nah, di dalam suatu perusahaan ketika suatu menetapkan suatu strategi yang nantinya diimplementasi sama, dia juga harus menentukan program kerja dari keseluruhan nilai strategi yang ditetapkan perusahaan. Nah, divisi dari produksi ini program kerjanya apa? Bisa meliputi berbagai hal. Misalnya contoh, bisa untuk meningkatkan nilai output, bisa untuk tujuannya meningkatkan nilai kualitas produk,
bisa untuk meningkatkan nilai kuantitas produk, bisa untuk meningkatkan efisiensi, bisa untuk meningkatkan nilai efektivitas dalam produksi, atau melakukan inovasi. Nah, inilah upaya-upaya yang dilakukan dalam hal produksi, di mana produksi sama nantinya menciptakan tujuan, sasaran berupa garis besar secara keseluruhan dalam strategi implementasi, nantinya akan berupaya diwujudkan kenyataannya terhadap hasil yang diharapkan dalam divisi produksi. Nah, begitu juga SDM. Nah, kita akan bahas SDM. Nah, SDM ini apa? Yaitu meliputi dari kegiatan dan aktivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia. Nah, SDM itu sama juga, terdiri dari berbagai unit-unit kerja. Ada unit bagian penggajian, unit bagian karir, unit bagian pelatihan dan pengembangan, unit bagian rekrutmen, unit bagian seleksi, lalu ada unit kesejahteraan karyawan, pendisiplinan, dan lain sebagainya. Nah, semuanya ini nantinya akan diperhatikan. Nah, coba tuh diulangin. Nah, ini. Enggak, bukan. Sebelahnya Asna, Andi Asna. Masa kuliah bohong? Nah, sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini apa? Nantinya mereka akan membuat program kerja. Nah, program kerjanya apa? Baik program kerja dalam hal pelatihan, training, bisa program kerja dalam development, pengembangan karyawan, bisa program kerja dalam peningkatan karir, bisa program kerja dalam hal peningkatan kesejahteraan, bisa program kerja dalam peningkatan kompetensi, dan lain sebagainya. Nah, nantinya dalam divisi SDM sama menyusun tujuan dan sasaran yang berupaya diwujudkan kenyataan terhadap hasil yang diharapkan. Nah, tujuan dan sasaran dari divisi sumber daya manusia ini harus sesuai juga dengan implementasi strategi dari keseluruhan strategi yang ditetapkan perusahaan, yang diputuskan oleh apa? Oleh top level manager atau jajaran direksi, atau sering juga disebut sebagai jajaran direksi atau direktur utama. Nah, begitu juga terhadap keuangan. Nah, kita akan bahas keuangan. Nah, apa nih keuangan? Nah, kalau kita bicara keuangan berarti pengelolaan terhadap nilai finance. Nah, apa ini finance? Berarti keseluruhan nilai aset atau kekayaan perusahaan itu dikelola secara tepat dan benar agar dapat memberikan suatu keuntungan bagi perusahaan dalam hal bisnis yang dilakukan. Untuk apa? Tentu untuk meningkatkan keuntungan, meningkatkan penjualan, lalu untuk keuangan gunanya untuk meningkatkan bisnis perusahaan dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah maka diperlukan juga strategi dalam divisi keuangan. Nah, divisi keuangan ini juga sama, terdiri dari berbagai unit-unit kerja. Nah, unit kerjanya apa tadi? Ya, divisi keuangan bisa meliputi bagian pengelolaan nilai kas, piutang, utang perusahaan, lalu meliputi pengelolaan terhadap nilai pajak dan lain sebagainya. Nah, unit-unit kerja ini nantinya akan dikelola oleh manajer keuangan yang diberikan tanggung jawab untuk menentukan tujuan dan sasaran yang nantinya mereka wujudkan kenyataan terhadap hasil yang diharapkan berupa pelaksanaan strategi. Nah, pelaksanaan strategi ini saya kaitkan di sini juga diwujudkan nantinya yang disesuaikan dengan implementasi secara keseluruhan yang ditetapkan oleh siapa nih? Top level atau manajer atau jajaran direksi atau sering juga disebut sebagai dewan direktur utama.
Nah, programnya apa saja kalau dalam keuangan? Program kerjanya bisa untuk misalnya pertama tadi mengelola nilai utang, lalu meningkatkan efisiensi, meningkatkan penggunaan nilai anggaran, lalu apa lagi? Meningkatkan dan mendorong dalam hal pengelolaan pajak dan lain sebagainya. Nah, inilah program-program kerja yang disusun. Nah, baru Litbang. Nah, apa ini Litbang? Litbang itu berbicara mengenai penelitian dan pengembangan, atau sering juga disebut sebagai, kalau bahasa Inggrisnya disebut R&D. Nah, R&D ini apa? R&D. Nah, singkatan dari Research and Development. Nah, lembaga ini atau divisi ini dibuat perusahaan, konsepnya sama, yaitu apa? Terdiri dari berbagai unit-unit kerja. Nah, unit-unit kerja ini nantinya mereka akan membuat tujuan dan sasaran dalam implementasi strategi yang akan nantinya diupayakan apa nih? Kenyataan hasilnya akan diwujudkan, yang nantinya dipertimbangkan ini implementasi strategi secara garis besar yang disusun oleh Dewan Direksi. Nah, untuk itulah maka program-programnya harus dibuat apa saja dalam research and development, melahirkan bentuk inovasi atau pengembangan produk. Lalu selanjutnya bisa memberikan program kerja, memberikan informasi terhadap apa? Nilai persaingan produk, supaya perusahaan bisa mengetahui keputusan apa yang tepat dalam melakukan pengembangan atau inovasi produk. Nah, ketika ini sudah dilakukan, nah, maka perusahaan melakukan implementasi atau pelaksanaan strategi masuk ke dalam level tingkatan yang tertinggi, yaitu apa? Nah, yang kemarin sudah dibahas, ada 3 tingkatan level dalam implementasi strategi, masih ingat? Tahapan terendah fungsional. Nah, yang kedua, tahapan SBU atau strategi bisnis unit. Nah, strategi bisnis unit ini apa? Perusahaannya punya berbagai macam jenis bisnis. Nah, contohnya seperti apa? Ada yang bisa ngasih contoh? Contohnya strategi bisnis unit. Contohnya, ada yang bisa ngasih pendapat? Contoh seperti apa nih? Contoh bentuk strategi bisnis unit, di mana perusahaan atau organisasi atau industri bisnis punya berbagai macam jenis bisnis. Nah, contohnya seperti apa nih? Nah, ada yang bisa ngasih contoh? Contohnya misalnya seperti Astra Internasional. Nah, Astra memiliki berbagai macam jenis bisnis seperti finance Astra. Nah, lalu Astra juga memiliki bisnis manufacturing juga dalam bentuk otomotif. Nah, seperti menghasilkan motor atau mobil. Lalu Astra juga menghasilkan bisnis yaitu spare part, penyediaan suku cadang, dan pelayanan servis. Lalu apa lagi? Astra juga menyediakan jasa seperti alat berat seperti traktor, lift, dan lain sebagainya. Lalu apa lagi? Astra juga sekarang sudah memasuki bisnis properti, perumahan. Nah, inilah contoh dari berbagai jenis unit bisnis. Nah, dalam strategi bisnis unit, ketika perusahaan berupaya mengimplementasikan dengan menciptakan berbagai macam jenis bisnis, maka jenis bisnis itu ada yang bersifat concentric dan non-concentric. Nah, ada yang tahu apa itu
konsentrik dan non konsentrik. Nah, konsentrik itu apa? Bisnis yang dihasilkan oleh perusahaan yang masih terkait dengan bisnis sebelumnya. Contoh misalnya Gramedia. Nah, Gramedia punya toko buku. Nah, selain toko buku apa? Percetakan. Nah, ini ada terkait dengan bisnis sebelumnya. Nah, tapi ada nggak upaya bisnis yang tidak ada terkait sebelumnya? Ada. Misalnya contoh, nah, kayak Gramedia punya toko buku percetakan, tapi juga punya hotel juga, Hotel Santika misalnya. Nah, ini tidak ada terkait dengan bisnis sebelumnya. Nah, untuk itulah ketika perusahaan sudah menerapkan level tingkatan implementasi strategi dalam bentuk strategi bisnis unit ini, maka selanjutnya dia harus melakukan implementasi strategi. Nah, implementasi strateginya apa? Bisa dengan cara, coba kalian cari di Google mengenai strategi yang diimplementasikan dalam bentuk BCG, Business Consulting Group. Nah, kata kuncinya konsep bisnis BCG dan strateginya. Nah, kalau sudah ada, coba. Nah, udah ketemu, tolong dibacakan saja. Apa? Udah ketemu? Apa itu penerapan implementasi strategi bisnis dalam level strategi bisnis unit di BCG, Business Consulting Group? Ya, ketemu udah? Ya, silakan. Strategi bisnis dalam analisis BCG melibatkan penggunaan matriks BCG untuk mengklasifikasikan produk atau unit bisnis berdasarkan pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatif. Ya, lanjut. Tujuannya untuk menentukan strategi yang tepat untuk setiap kategori seperti investasi, mempertahankan, panen, atau diinvestasi. Nah, strategi bisnis unit ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana implementasi dari strategi bisnis. Perusahaan memiliki berbagai macam jenis strategi bisnis ingin melihat bagaimana kinerjanya. Nah, untuk itulah maka bisa digunakan pendekatan BCG. Pendekatan BCG ini dalam bentuk matriks, yaitu dengan dua alat ukurnya. Yang pertama di atas pertumbuhan pangsa pasar, di bawahnya adalah pangsa pasar. Nah, atau sering juga disebut apa? Coba di situ baca. Di atasnya pertumbuhan pangsa pasar atau di sininya Pangsa pasar relatif. Oke, atau pertumbuhan pangsa pasar atau di sini sebagai pangsa pasar, nah atau pangsa pasar relatif. Nah, dia menggunakan simbol pertama adalah bintang. Nah, apa ini bintang? Kondisi dari bisnis yang dimiliki perusahaan dalam unit bisnis kondisinya lagi baik. Baiknya bagaimana? Pertumbuhannya meningkat, dia bisa menguasai pangsa pasar dengan baik. Nah, kalau dalam kondisi ini apa? Dia bisa membiayai unit bisnis yang lain, membuka bisnis yang lain yang baru. Karena kenapa? Dia sudah memiliki kekuatan terhadap keuntungan yang diraih dalam jumlah yang memadai sehingga bisa membiayai bisnis yang lain. Contoh seperti misalnya Gramedia. Gramedia buka kampus juga tuh, Universitas Multimedia Nusantara. Nah, ketika dia baru berdiri kampus, namanya baru berdiri kan butuh modal, butuh biaya. Tidak mungkin bisa mendapatkan langsung meraih keuntungan. Dari mana pembiayaannya? Dibiayai oleh toko buku. Toko buku Gramedia lah yang menopang pertama terhadap bisnis kampus yang didirikan. Karena dia baru pertama berdiri. Namanya baru berdiri, belum tentu bisa mendapatkan posisi bintang. Untuk itulah maka diperlukan dukungan dari unit bisnis yang lain.
Nah, lalu kondisi di sini co. Nah, coba kalau kondisi co itu apa artinya? Co. Oke, dilihat pertumbuhan yang lambat, pangsa pasarnya yang cepat. Artinya apa? Artinya, nah, dia ini kondisinya mulai menurun, tetapi keuntungan tetap masih bisa diraih, tapi tidak optimal. Nah, dia masih bisa mendukung dan membiayai bisnis yang lain, tapi harus dikelola secara tepat, secara cermat. Nah, ini dia. Nah, lalu ada tanda tanya, question mark. Apa ini question mark? Question mark, tanda tanya. Nah, silakan kalian boleh cari, boleh search apa itu question mark. Ya, question mark itu kondisi di persimpangan. Artinya apa? Kalau kondisi ini unit bisnisnya tidak dikelola dengan baik, dia bisa masuk kondisi yang tidak menguntungkan. Nah, kondisi ini, kalau kondisi dia baik, dia bisa masuk ke dalam kondisi start. Nah, untuk itulah maka dibutuhkan nih penelitian, kecermatan, kehati-hatian, analisis yang tepat, pengambilan keputusan yang baik, dan lain sebagainya. Karena kondisinya di persimpangan. Seperti misalnya contoh, orang buka usaha nih, tapi ketika dia buka usaha dalam kondisi ekonomi yang tidak baik seperti pada saat COVID-19, nah dia harus hati-hati itu. Karena kenapa? Karena pada saat itu pertumbuhan ekonomi melambat, nah sehingga biasanya daya beli masyarakat melambat. Nah, dibutuhkan penelitian supaya nantinya bisnisnya tidak bangkrut di kondisi situasi yang tidak menguntungkan ketika membuka usaha. Nah, begitu juga sama nih dalam kondisi question mark. Nah, dia harus memiliki kecermatan yang tinggi dalam mengelola bisnis. Kalau salah, bisa masuk kondisi yang tidak menguntungkan. Kalau dia mengelola dengan baik, dia bisa masuk kondisi menguntungkan, kondisi start. Nah, lalu dok, apa ini dok? Bisnis yang mengalami masa buruk. Oke, bisnis yang mengalami masa yang tidak menguntungkan. Dia hanya bisa bertahan. Kalaupun tidak bertahan, dia akan menjual keseluruhan nilai asetnya atau dinyatakan likuidasi. Nah, atau dijual. Dalam bentuk apa? Dijual bisa dalam bentuk akuisisi ataupun melakukan merger. Ya, yang terlebih dahulu apa? Biasanya perusahaan harus membayar dulu tuh kewajiban-kewajibannya. Utang ada gak? Lalu ada gak kewajiban gaji yang belum dibayar, pesangon dan lain sebagainya. Nah, baru sesudah itu, nah perusahaan bisa misalnya menyelamatkan perusahaan yang sudah deh, siapa yang mau jual nih perusahaan saya, atau diakuisisi, dan nah supaya nantinya jangan terjadi kerugian yang cukup besar. Nah, setelah itu masuk ke level tingkatan tertinggi, top level manajemen, yaitu implementasi strategi di tingkatan direksi atau keseluruhan usaha atau bersifat korporasi. Nah, strateginya apa? Pertama bisa ekspansi. Kalian cari ekspansi ini meliputi apa saja coba? Strategi ekspansi. Ekspansi itu memperluas usaha. Nah, coba kalian cari apa itu ekspansi. Memperluas usaha. Strategi ekspansi dalam bisnis mencakup berbagai pendekatan untuk memperluas jangkauan, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat posisi pasar. Ya, meningkatkan pendapatan, memperkuat posisi pasar, meningkatkan kemampuan bersaing, agresif untuk melawan para pesaing, dan berusaha untuk menduduki posisi tertinggi dalam hal upaya persaingan yang diraih. Oke, lanjut. Beberapa strategi umumnya meliputi membuka cabang baru. Oke, pertama dia bisa membuka usaha-usaha yang baru. Seperti contohnya Bebek Kalio agresif ya sekarang. Bagaimana untuk memperluas suatu usahanya agar Bebek Kalio itu bisa selalu dikenal oleh konsumen. Nah, dia sekarang agresif untuk membuka berbagai cabang. Begitu juga seperti contohnya
mie gacoan. Nah, mie gacoan sekarang agresif juga. Dia melakukan strategi ekspansi, membuka berbagai restoran-restoran di berbagai tempat. Contohnya sudah masuk sekarang merambah ke Bekasi, sudah ke Tangerang, sudah ke Banten. Nah, berusaha bagaimana menguasai di seluruh area di Jabodetabek. Agar nantinya mie gacoan itu bisa meningkatkan nilai usahanya dengan membuka berbagai cabang-cabangnya. Nah, lalu apa lagi? Memperluas produk atau layanan. Oke, memperluas produk atau layanannya. Seperti contohnya misalnya mie gacoan lagi. Dia menciptakan berbagai inovasi mie. Nah, dengan topping-topping yang ditawarkan dengan beraneka ragam. Nah, inilah contoh dari strategi ekspansi. Nah, strategi ekspansi yang lain misalnya contoh seperti Samsung menciptakan strategi ekspansi, yaitu beraneka produk elektronik, ada handphone, laptop, lalu juga punya televisi, kulkas, lalu ada tablet, lalu ada mesin cuci dan lain sebagainya. Nah, ini ekspansi. Nah, oke, lanjut. Memasuki pasar baru atau baik domestik maupun internasional. Oke, memasuki pasar baru, contohnya seperti sekarang nih, Indonesia juga berupaya memasuki bisnis baru berupa ekspansi, yaitu Indomie. Bagaimana sekarang Indomie itu dilakukan ekspor ke Afrika, nah ke Bangladesh, nah dan lain sebagainya. Nah, inilah bentuk juga ekspansi seperti yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia Indomie. Oke, lanjut. Melakukan akuisisi atau merger. Oke, dalam untuk memperluas usahanya, ada kemampuan bisnis yang menjadi lebih baik dalam menghadapi persaingan, bisa dengan melakukan merger, yaitu perusahaan-perusahaan menggabungkan diri, nah menjadi suatu perusahaan agar kekuatannya menjadi lebih besar dalam menghadapi persaingan. Seperti contohnya, misalnya si merger, atau untuk bisa juga menyelamatkan perusahaan. Seperti contohnya Bank Mandiri. Nah, tahu Bank Mandiri? Ya, ini hasil peleburan dari 5 bank. Ada yang tahu? Bank Devisa, Ekspor Impor, lalu Bank Devisa, Ekspor Impor, terus Bank Tabungan Negara, dan beberapa bank yang lainnya. Nah, dilebur menjadi Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini merupakan hasil dari bentuk merger. Yang tujuannya apa? Karena pada saat itu di era 98 banyak bank-bank pada saat itu kolaps. Nah, untuk menyelamatkan bank-bank, akhirnya pemerintah mengambil inisiatif, yaitu meleburkan bank menjadi 5 bank menjadi 1 bank dengan format baru, yaitu Bank Mandiri. Oke, apalagi? Serta menjalin kerjasama atau kemitraan strategis. Oke, menjalin kemitraan atau kerjasama, seperti contohnya Daihatsu bekerja sama dengan pengusaha Indonesia Indomobil yang tujuannya untuk membantu dalam memasarkan produk-produk Daihatsu. Nah, lalu apalagi? Sama seperti handphone yang masuk di Indonesia. Nah, untuk membantu agar handphone dari luar itu bisa didistribusi dengan baik, bekerja sama dengan pengusaha lokal Indonesia, yaitu dengan PT Aneka Handphone. Nah, agar nantinya mempermudah dalam melakukan distribusi. Nah, setelah merger ada strategi pertumbuhan. Apa ini setelah merger? Memperluas. Setelah ekspansi, pertumbuhan. Apa ini pertumbuhan? Nah, coba cari strategi di level korporasi masuk ke dalam kategori kita sudah ekspansi, kategori berikutnya pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu apa? Strategi pertumbuhan meliputi berbagai pendekatan yang digunakan perusahaan untuk memperluas bisnis mereka, meningkatkan pendapatan, dan memperluas jangkauan pasar. Oke, jadi bisa memperluas nilai jangkauan daripada pasar. Tidak hanya produk-produk itu dijual di satu area, tapi mampu untuk menjual produk-produk tersebut di berbagai area. Seperti contohnya koran Kompas. Koran Kompas itu tidak hanya dipasarkan di Pulau Jawa, tapi juga dijual di
Sumatera, Kalimantan. Nah, inilah contoh dari strategi pertumbuhan, di mana memperluas terhadap nilai akses pasar supaya nantinya diharapkan penjualan meningkat dan keuntungan perusahaan atau profit perusahaan juga diharapkan meningkat. Nah, oke, bacakan lagi. Beberapa strategi pertumbuhan yang umum meliputi penetrasi pasar. Oke, penetrasi pasar artinya apa? Dia berfokus kepada satu nilai pasar yang dituju supaya bisa memenangkan persaingan dan menciptakan suatu keunggulan dan kekuatan terhadap nilai produk yang dihasilkan. Contoh penetrasi pasar seperti misalnya Nike. Nah, di mana Nike hanya berfokus terhadap produk yang dihasilkan, yaitu berbagai produk olahraga terhadap segmen pasar, yaitu apa? Konsumen yang ingin melakukan olahraga atau menyukai olahraga, menjual seperti misalnya sepatu running, sepatu jogging, lalu sepatu basket, lalu berbagai produk olahraga yang lain seperti kaos basket, raket, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Coba bacakan. Yang kedua ada pengembangan pasar. Oke, pengembangan pasar. Oke, lanjutkan. Yang ketiga ada pengembangan produk dan diversifikasi. Oke, pengembangan produk. Pengembangan produk itu apa? Menghasilkan berbagai macam jenis produk yang beraneka ragam. Nah, seperti contohnya apa nih? Nah, seperti misalnya produknya beraneka ragam yang masih ada kaitannya dengan bisnis sebelumnya, seperti misalnya produk Apple. Nah, Apple itu melakukan diverifikasi berupa apa? Misalnya laptopnya menghasilkan berbagai macam bentuk, jenis, merek. Nah, begitu juga handphonenya kan berbagai macam jenis dan merek. Ada yang pro sampai berapa? 14 ya, 15, terus dimulai dari 13, ada seri S, 11 dan lain sebagainya. Nah, inilah bentuk daripada diverifikasi produk, keragaman produk yang dihasilkan yang ada kaitannya dengan bisnis sebelumnya. Nah, seperti apa dilakukan Indomie? Indomie juga melakukan verifikasi produk dengan berbagai rasa. Ada soto juga banyak, ada soto Tokoya, ada soto Lamongan, ada soto ayam, ada soto mie, dan lain sebagainya. Terus ada Indomie rendang, dan lain sebagainya. Nah, inilah berbagai contoh dari bentuk diverifikasi atau pengembangan atau keragaman terhadap produk. Nah, begitu juga terhadap yang tadi keragaman pasar. Apa tuh keragaman pasar? Ada yang mau ngasih komentar? Seperti apa tuh strategi pertumbuhan keberagaman pasar? Ya, ada yang mau ngasih komentar? Silakan. Yaitu menciptakan produk untuk berbagai segmentasi pasar. Misalnya contoh, sekarang nih Samsung menciptakan berbagai macam jenis handphone untuk berbagai segmentasi pasar. Seperti Samsung, kalau untuk golongan berdasarkan konsumen berdasarkan dari pendapatan, nah ekonomi menengah bawah, maka Samsung menciptakan tuh harga handphone yang 1 jutaan sampai 2 jutaan. Nah, untuk membidik konsumen menengah, nah dengan daya belinya nanti dengan harga mulai 3 jutaan, nah sampai dengan misalnya 5 jutaan. Nah, lalu untuk konsumen menengah atas dibidik dengan harga misalnya dimulai dari 6 jutaan sampai handphone yang paling mahal itu handphone flip atau Z Fold-nya misalnya sampai 40 juta misalnya. Nah, inilah contoh dari strategi yang ditetapkan berupa ekspansi, berupa tadi adalah pengembangan atau keberagaman terhadap pasar. Nah, lalu ada satu lagi strategi dari korporasi selain ekspansi, pertumbuhan apa lagi nih? Ya, ada yang ngasih pendapat?
Strategi di level korporasi ada 3 bentuk. Ekspansi kita sudah bahas, pertumbuhan sudah kita bahas. Nah, lalu satu lagi apa? Iya, stabilitas. Seperti apa nih stabilitas? Dari kata stabil yaitu strategi yang ditetapkan perusahaan untuk mempertahankan bisnis yang sudah ada, di mana bisnisnya tersebut tetap stabil. Kalau perlu jangan sampai stabil, sustainable, terus bisa berkembang, diupayakan, ditingkatkan. Tapi kalau memang tidak bisa, nah maka dilakukanlah stabilitas, menjaga nilai bisnis tersebut, jangan sampai bangkrut, jangan sampai tutup, nah jangan sampai dilikuidasi. Nah, apa saja nih strategi stabilitas? Strategi stabilitas. Apa saja nih untuk strategi stabilitas? Nah, seperti yang dilakukan misalnya Coca-Cola. Coca-Cola kan itu strategi stabilitas supaya bagaimana produk Coca-Cola tetap bisa dipertahankan, kalau perlu menjadi minuman yang tetap disukai oleh konsumen. Nah, bahkan kalau perlu ketika acara apapun, mau sunatan kek, mau ulang tahun kek, mau lebaran kek, ketika membeli minuman, nah diputuskan, diharapkan mau orang tua, bapak, ibu, anak, sama apa, mas dan lain sebagainya datang ke warung, datang ke Indomaret, nah, memutuskan ada Coca-Cola, ada Fanta, ada Sprite. Nah, berarti apa nih? Nah, seperti tadi contoh Coca-Cola, misalnya perusahaan Coca-Cola. Mau anak kecil, nah diharapkan, ya. Nah, berarti strateginya apa nih? Bisa strategi untuk stabilitas dalam bentuk apa? Nah, mengingatkan konsumen dengan mempertahankan produk yang dihasilkan dengan melalui upaya iklan yang gencar. Nah, lalu apa lagi strategi stabilitas bentuknya? Stabilitas. Apalagi nih? Strategi tanpa perubahan. Oke, strategi tanpa perubahan dengan upaya meningkatkan nilai distribusi terhadap produk yang dihasilkan. Seperti contohnya Coca-Cola, kan itu perubahannya sangat sedikit. Nah, dia meningkatkan stabilitas dengan apa? Distribusinya. Anda mau makan di warteg juga pasti ada Coca-Cola. Mau makan di kafe juga ada. Mau makan hotel mau bintang berapapun, bintang 5 kayak 4, 3, 2, 1, nah pasti ada Coca-Cola. Mohon maaf, mau hotel yang kelas rendah seperti Hotel Onyo, Oyo, nah itu tetap juga ada Coca-Cola. Nah, artinya apa? Coca-Cola mempertahankannya dalam bentuk distribusi yang kuat. Nah, apa lagi? Strategi mempertahankan laba. Oke, strategi mempertahankan laba, yaitu dia berupaya nih bagaimana laba atau keuntungannya tetap bisa dipertahankan. Melalui apa? Nah, melalui upaya dalam hal meningkatkan kuantitas produknya. Nah, contohnya apa nih? Kayak tadi misalnya Coca-Cola kuantitas produknya kan banyak. Dia punya agen juga, ada kerjasama di Indomaret, Alfamaret, lalu juga kerjasama dengan berbagai warung kecil, juga kepada rumah makan dan lain sebagainya. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak, nah ini ada beberapa topik yang saya mau sampaikan lagi. Nah, tinggal penutup. Nah, setelah kita melakukan
tingkatan level strategi, maka selanjutnya strategi itu perlu untuk diwujudkan. Mewujudkan strategi ini bukan seperti membalikan telapak tangan. Nah, butuh adanya kerjasama atau koordinasi. Nah, ingat, pimpinan, dewan direksi, dewan direktur itu bukan Superman. Semuanya serba tahu, semuanya serba mengerti. Biarpun direktur utama mau kuliah dia di Amerika, titelnya doktor sampai 4, tetap namanya manusia biasa punya keterbatasan. Nah, untuk itulah maka pimpinan butuh koordinasi, butuh kerjasama dengan para manajer, baik manajer tadi pemasaran, keuangan, SDM, produksi, supaya mereka bisa bersama-sama untuk mewujudkan strategi. Oleh sebab itu dibutuhkan koordinasi dalam bentuk kerjasama, dalam bentuk komunikasi, dalam bentuk pelaksanaan atau pembagian tugas, kewenangan, tanggung jawab, dan melakukan pembagian terhadap upaya melakukan kontrol dan evaluasi. Nah, selain itu apa? Namanya strategi perlu dilaksanakannya, itu perlu adanya komitmen. Apa ini komitmen? Yaitu dukungan, keterlibatan, peran serta dari seluruh para manajer dan juga pimpinan. Nah, pimpinan juga ikut membantu seperti memberikan masukan, saran, usul, kritik, lalu sewaktu-waktu dia bisa melakukan peninjauan terhadap strategi yang dilaksanakan. Oleh sebab itu perlu adanya dukungan, keterlibatan dari pimpinan dan manajer. Juga apa? Plus karyawan. Karyawan juga dilibatkan untuk melaksanakannya. Sebab kalau tanpa ada karyawan akan juga terhambat dalam pelaksanaan atau implementasi dalam strategi. Nah, selain itu apa? Namanya kita implementasi strategi, butuh namanya sumber daya organisasi atau resource. Nah, sumber daya apa yang dibutuhkan? Namanya untuk melaksanakan strategi pasti harus ada anggaran. Bagaimana strategi bisa dilaksanakan kalau tanpa anggaran? Nah, harus ada pendanaan. Lalu apalagi informasi. Lalu apalagi selain informasi, namanya strategi diterapkan butuh teknologi. Nah, lalu apalagi namanya strategi itu dilaksanakan, sumber daya manusia dipersiapkan dalam kemampuan, keterampilan, keahlian, pengetahuan, nilai kompetensi, dan lain sebagainya. Nah, selain itu apa? Namanya strategi itu dilaksanakan butuh apa? Butuh adanya nanti tujuan, sasaran, lalu bagaimana program kerjanya, hasil yang mau dicapai. Nah, itu semua diperlukan. Lalu bagaimana mengatur strateginya, perlu ada sistemnya, mekanismenya, kebijakan, dan peraturan atau ketentuan atau SOP, standar prosedur operasional. Nah, setelah itu apa? Dalam mengimplementasi strategi perlu adanya kontrol, pengawasan, dilihat strateginya udah berjalan dengan baik gak? Jangan-jangan ketika dilaksanakan gak sesuai dengan apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Oleh sebab itu perlu untuk dikontrol atau diawasi atau dikendalikan. Dengan apa? Dengan melihat dari bentuk pengukuran yang digunakan. Pengukuran yang digunakan dalam melihat implementasi strategi berhasil atau tidak, apa saja? Banyak. Bisa dilihat dari keuntungan, bisa dilihat dari penjualan, bisa dilihat dari inovasi produk, bisa dilihat dari penguasaan nilai pasar, bisa dilihat dari produktivitas, bisa dilihat dari efisiensi, dan lain sebagainya. Nah, namanya implementasi dilaksanakan butuh apa juga? Butuh evaluasi. Nah, apa dievaluasi? Nah, namanya dievaluasi ketika strategi itu dilaksanakan. Nah, maka dilihat
lihat deh tingkat keberhasilannya, pencapaiannya dari apa yang telah dibuat, misalnya dirumuskan dalam bentuk misalnya ini dokumen. Nah, dari hasil rapat misalnya ini sudah ditandatangani, disepakati, dan ini sudah diputuskan menjadi surat keputusan perusahaan dalam pelaksanaan strategi misalnya. Nah, maka diperlukan evaluasi, melihat sih bagaimana kenyataannya, hasil yang dicapai atau realitasnya atau faktanya. Nah, kalau belum mencapai bagaimana Pak? Diperbaiki. Nah, diperbaiki pada bagian mana yang belum tercapai. Nah, ini dia. Nah, sama seperti misalnya kalian punya strategi, Pak, strategi saya kuliah di Universitas Bung Karno pengen lulus 4 tahun. Strateginya apa dibangun? Oh, strateginya kurangi nongkrong misalnya. Yang tadinya tiap hari nongkrong, pulang jam 1, jam 2, kafe, karaoke nggak jelas, tangi-tangi, sekarang dikurangin. Strategi keduanya apa? Oh, saya kurangi Pak, scroll HP. Nah, scroll HP cukup 1 jam 2 jam, sisanya baca buku Pak. Oke. Strategi ketiga apa nih? Misalnya strategi ketiga kuliah rajin Pak, tidak tepat waktu, nggak terlambat dan lain sebagainya. Nah, strategi keempat misalnya tugas-tugas dikerjakan dengan baik Pak. Kalau ada tugas langsung. Lalu setiap ada latihan soal di rumah dicoba dan lain sebagainya. Nah, itu langkah-langkahnya. Nanti dalam implementasinya akan dilihat benar nggak. Nah, ketika ada godaan teman, apa itu? Kuliah, udah nggak usah kuliah. Sama Pak Jeffrey juga otakmu segitu doang. Nah, dia tahu lu males. Pasti diomelin dulu. Nah, strateginya bagaimana? Udah disusun, goyah gak tuh? Nah, apa nih kita teman ini, ayo nongkrong. Nah, nanti dievaluasi. Nah, bagaimana nilai pencapaiannya? Kalau nilai pencapaiannya masih belum tercapai, maka diperlukan nih upaya perbaikan yang dilakukan untuk bisa mencapai sesuai dengan hasil yang telah diputuskan dalam perencanaan atau rumusan strategi. Nah, baru terakhir apa tuh? Apa itu? Baru terakhir strategi itu menghadapi tantangan. Nah, coba dibuka slide-nya. Apa itu tantangan dalam strategi, dalam implementasi? Nah, yaitu apa? Satu, ketidakmampuan mengelola perubahan. Artinya lambat dalam berespon. Nah, terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, dia tidak tanggap. Nah, sehingga menyebabkan implementasi strategi menjadi tertunda dalam mencapai hasil yang diharapkan. Nah, yang kedua apa? Ini mencoba mengeksekusi strategi yang bertentangan dengan struktur. Artinya apa? Strategi yang ditetapkan itu tidak sesuai dengan mekanismenya dalam sistem, dalam kebijakan, dalam visi dan misi, atau bertentangan dengan nilai struktur organisasi. Dalam hal apa? Pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab. Lalu lagi yang kedua, ketidakjelasan komunikasi. Artinya apa? Artinya dalam strategi itu tidak dibuat dengan secara detail, rinci. Dalam strategi ini mau dibawa kemana arahnya? Apa jangka pendeknya, jangka panjangnya, jangka menengahnya, apa visi dan misinya? Tidak diuraikan. Bagaimana bentuk prosesnya? Nah, bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaannya? Dan lain sebagainya. Lalu apalagi strategi yang buruk? Artinya apa? Strategi yang ditetapkan itu tidak disertai analisis dengan baik. Nah, dia hanya misalnya perusahaan mengambil strategi pada tahun-tahun sebelumnya, padahal belum tentu tahun-tahun sebelumnya sama kondisinya pada saat sekarang ini. Seharusnya strategi yang baik dia analisa terlebih dahulu, kumpulkan informasi, kumpulkan data,
kumpulkan fakta untuk dianalisis apakah strategi itu bentuk pelaksananya sama dengan tahun sebelumnya ataukah ada pengembangannya. Lalu apalagi nih, kurangnya ownership dari strategi. Artinya apa? Kadang pimpinan, direktur tidak mendukung. Nah, dia hanya menyerahkan kepada manajer, udah dah lu yang buatin. Nah, percaya aja deh saya sebagai pimpinan. Seharusnya pimpinan itu apa? Terlibat, ikut serta. Jangan asal percaya atau menyerahkan begitu saja. Ya sudah, kamu saja nih yang buat. Saya kasih perlegasian kewenangan, saya kasih SK-nya, kamu yang buat rumusan strateginya. Nggak boleh, namanya pimpinan harus ikut terlibat untuk mendesain dan membuat serta merumuskan dan memutuskan juga strategi. Nah, kalau para manajernya baik, kalau kadang manajernya dalam tanda kutip punya niat buruk, nah bikin aja strategi asal-asalan. Yang kena nama baiknya siapa? Ya pimpinan. Nah, untuk itulah maka pimpinan ikut terlibat. Nah, selanjutnya apa? Yang keenam, kurangnya sumber daya keuangan. Artinya apa? Anggaran yang ditetapkan perusahaan dalam strategi tidak mendukung. Nah, untuk itulah dalam strategi perlu dihitung juga anggarannya agar tadi program-program kerjanya bisa dilaksanakan atau tidak. Untuk itulah maka diperlukan perhitungan terlebih dahulu dari nilai anggaran. Seperti alokasi dana, berapa nilai keuntungan perusahaan, berapa penjualan, berapa persentasi untuk anggaran dalam mendukung program kerja dalam implementasi strategi, dan lain sebagainya. Nah, yang ketujuh, kurangnya dukungan. Artinya tadi dukungan manajer hanya menyerahkan, bodoh amat, masa bodoh. Yang penting udah dah, manajer saya yang jalanin, saya percaya aja dah, langsung taken, langsung tanda tangan. Nah, seharusnya nggak boleh. Sebagai seorang pimpinan harus terlibat, ikut terjun, berikan saran, pandangan, masukan, kalau perlu juga ikut dalam hal pembuatan dan merumuskan tujuan dan sasaran dari strategi berupa implementasinya. Nah, oke, terakhir. Nah, kesimpulan, silakan kelompok. Ya, masih ada peranan kepemimpinan. oh, tantangan. Oke, ya udah, kita bahas tantangan dulu. Tantangan sudah, tapi komitmen ya. Ya. Oke. Peran pemimpin dan komitmen semua pihak. Obat S8 memiliki dua isu utama yang harus dijelaskan dalam pengeksekusian sebuah strategi, yaitu ada kepemimpinan dan strategi dan operasi taktik. Pada tahun 2008, Sedian menyebutkan bahwa peranan kepemimpinan dalam implementasi strategi ada dua, yaitu ada peranan yang bersifat interpersonal dan peranan yang bersifat informasional. Interpersonal ini mewujudkan dalam keberadaannya sebagai simbol organisasi dan aktivitasnya sebagai penghubung dengan pihak luar. Untuk peranan yang bersifat informasional, dia memiliki 4 wujud peranan berupa kewirausahaan, pemadam kebakaran. Ada kebakaran. Apa ya pemadam kebakaran? Pemadam kebakaran itu contohnya mengatasi gangguan, penentu alokasi sarana, prasarana dan daya yang digunakan serta pengundi dengan pihak luar. Oke, jadi dalam hal implementasi strategi perlu juga adanya keterlibatan pimpinan. Nah, keterlibatan pimpinan ini maksudnya apa? Pimpinan itu harus menjadi role model, contoh terbaik yang membawa spirit semangat perubahan dalam pelaksanaan nilai strategi. Nah, untuk itulah maka pimpinan harus apa? Harus memiliki kemampuan dalam strategi berupa rasionya atau logikanya harus baik, rasionalitasnya. Lalu apalagi analisis berpikirnya harus baik, kemampuan komunikasi, ya, harus baik, kemampuan dalam pengambilan keputusan juga harus baik dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, situasi dan kondisi.
Lalu apalagi punya kreativitas dan inovasi dalam hal mengembangkan strategi dan implementasi. Nah, lalu apalagi memiliki kemampuan dalam hal dia sebagai entrepreneur, yaitu apa? Sebagai kewirausahaan dalam mengembangkan usaha melalui strategi dalam implementasi. Nah, yang terakhir, bahwa peran kepemimpinan dalam implementasi strategi diperlukan apa? Diperlukan juga, yaitu apa nih? Terhadap peran informasional. Peran informasional atau informasi, yaitu apa? Pemimpin harus bisa menganalisis, lalu mempertimbangkan, mengkaji, lalu dia mengumpulkan berbagai informasi, data, dan fakta yang digunakan sebagai pertimbangan-pertimbangan dalam implementasi strategi. Untuk apa? Bisa untuk perencanaan atau rencana, bisa untuk analisis, bisa untuk keputusan, bisa untuk pertimbangan dalam implementasinya. Nah, ini dia. Oke, kelompok lanjut. Ada beberapa pihak yang dapat mengimplementasikan manajemen strategi. Antaranya ada direktur fungsional. Direktur fungsional ini bisa keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, atau operasi. Selanjutnya ada direktur divisi atau SBU, yaitu strategi business unit. Yang ketiga ada manajer proyek, keempat ada manajer pabrik, kelima ada kepala unit, dan keenam ada manajer operasional. Oke, seperti yang tadi saya katakan, berarti apa? Seluruh pimpinan ini harus bekerja sama, berkoordinasi, membangun kekuatan bersama dalam pelaksanaan strategi. Nah, mereka harus bisa berkomitmen. Nah, ini dia. Oke, lanjut. Kesimpulan dari presentasi kami, Nah, ini dong lengkap. Ayo, ini tahu nggak? Zaman dulu kalau pesugihan kan ini. implementasi strategi merupakan tahapan krusial dalam manajemen strategi yang menentukan apakah strategi yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan dengan efektif atau tidak. Proses ini melibatkan seluruh karyawan organisasi, mulai dari manajer hingga karyawan ini pertama. Untuk mewujudkan rencana strategi menjadi tindakan nyata, pelaksanaan strategi memerlukan pengembangan program, anggaran, dan prosedur yang selaras. Oke, ada yang mau menyimpulkan pakai bahasa sendiri? Mungkin memberikan pendapat, masukan tentang kesimpulan. Mungkin ada yang mau. Nah, coba nih kalau nggak mau saya tunjuk nih. Coba nih kasih kesimpulan 5 minimal. Ayo coba. Pakai bahasa sendiri. Ayo. Wah, satu hari mau malam. Nah, coba pakai bahasa sendiri yang gampang. Nah, satu deh satu tuh, udah saya nego lagi nego.